kasih Pak Kunjaya, Bapak Ibu sekalian. Saya sekarang ada di ruang baca, di depan saya ini laptop saya. Kemudian ini saya pegang. Suara saya bisa dengar Pak Kun? Iya, terdengar jelas. Makasih. Ini tuh saya pegang Arduino Uno. Pasti Pak Adit tadi familiar betul ya. Ya, hal yang pelajari sama sih, cuma saya baru belajar aja. Kemudian saya megang, mungkin di kamera saya megang osiloskop. Maksudnya sinyal ini sebenarnya akan saya yang membuat yang jadi permasalahan pembahasan pada sekarang ini. Cuma mohon maaf, saya untuk presentasi ini saya menyiapkan video. Kayaknya durasinya lama, tapi silakan aja Pak Kunjaya sebagai moderator, kalau mau meng-cut kapanpun silakan saja. Sekarang saya ingin memutar video presentasi saya. Nanti kalau ini silakan teman-teman. Sebentar dulu. Satu Oktober 2021. Selamat siang Bapak Ibu rekan sekalian. Suaranya kecil ya? Kita ada di Observatorium Bosca, tepatnya di depan kupel. Sekarang saya ingin menyampaikan presentasi tentang pembangkitan sinyal PWM, periodenya itu 2 detik. Itu digunakan untuk pengatur regulator motor tracking teleskop base. Teleskop base-nya ada di dalam. Sekarang saja Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam kupel. Oke, yuk. Sekarang kita ada di dalam gedung ZEISS kupel. Saya barusan membuka jendela kupel supaya terang ya. Kemudian ini kita lihat ada power teleskop base. Oke, untuk materi sekarang ini kita fokus di area sekitar sana. Akan saya tunjukkan gigi besarnya. Yuk. Bapak Ibu dan rekan sekalian, saya sekarang ingin mendemonstrasikan cara menyalakan motor tracking teleskop ZEISS. Ini adalah power supply untuk rangkaian elektronik Arduino. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan sekilas ada suara ketukan kedengaran ya. Oke. Sekarang ini adalah tombol untuk menyalakan motor agregat. Bapak Ibu bisa melihat tegangan agregat perlahan naik. Ini adalah sumber tegangan DC untuk motor tracking. Jadi motor tracking kita gunakan adalah motor dengan arus DC. Nah, sudah keluar arus tegangan DC-nya. Kemudian saya akan menggerakkan tuas ini perlahan untuk mulai menyalakan motor DC yang hitam itu motor DC berputar. Bapak Ibu bisa melihat regulator juga berputar. Putaran motor dari sini selain diarahkan ke poros yang akhirnya bermuara ke gigi besar yang tadi saya sampaikan, putaran ini juga diparalelkan ke atas ke regulator ini. Regulatornya adalah sistem pengatur putaran motor yang mengatur putaran motor secara elektronik dan mekanik. Kalau kecepatannya lebih tinggi daripada yang kita inginkan, secara mekanik dia akan menghubungkan 2 buah saklar. Saklar itu diberi pemberat karena efek gaya sentripetal, di mana saklar itu akan menghubungkan resistor ini. Jadi tegangannya masuk ke dalam motor itu akan dilalukan ke resistor sehingga
tegangan motor menjadi turun. Begitu lambat, maka dilepas dan laginya naik lagi. Berapa cepat atau berapa lambat si regulator itu harus bergerak, tentunya harus mengikuti gerakan benda langit agar teropong bisa tracking ke objek yang kita inginkan. Nah, pengaturannya itu dalam melalui relay, ini belum dinyalakan. Sekarang saya akan nyalakan relay ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendengar sekarang suara motor berubah dan sekilas kita bisa melihat tegangan itu tegangan yang masuk ke agregat ini, ke motor ini berubah. Nah, ketukan ini sinyalnya bersumber dari rangkaian elektronik ini. Bapak Ibu mungkin familiar yang tanya dengan apa? Ini sekilas kita bisa lihat ada Arduino Uno. Dan apa yang saya tanamkan di microcontroller ini sebagai programnya saya cantumkan di kertas mapping ini. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang tertera di coding program ini. Kita menuju ke layar laptop. Bapak Ibu rekan sekalian, sekarang saya sudah menghubungkan board Arduino yang kita bisa melihat suara ketukannya itu, ketukan sekarang itu terdengar. Itu sudah saya hubungkan dengan laptop saya. Di laptop saya ini saya sudah menayangkan software Arduino, di mana di sini terdisplay coding program yang tertanam di board Arduino tersebut. Nah, sekarang saya ingin mendemonstrasikan salah satu parameter di coding program itu saya rubah dari, kalau mungkin bisa terlihat, OCR 1A, ini bisa dibaca sih, ini penjelasan seperti apa. OCR 1A 62.328 itu saya rubah menjadi separuhnya ya, 3.000 gitu, 32.000 maaf. Kemudian langsung saya tekan button upload ini. Nah, sekarang komputer sedang mengcompile coding program ini, dan setelah proses compilenya selesai, dia akan segera mengupload coding program ini ke Arduino-nya. Kita bisa, sekarang kita bisa memesankan suara ketukan menjadi lebih cepat dibanding sebelumnya. Artinya hal ini yang bisa kita gunakan untuk mengubah periode ketukan seperti yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan. Kode program sebelumnya itu saya menggunakan semikamanat untuk men-set ke angka yang sebenarnya. Yang tadi sebelumnya itu adalah ketukan steris. Jadi Bapak Ibu kalau masalah semikamanat tahun 2020 masuk saja ke halaman B9. Nah, di halaman B9 ini kita ya, bisa Pak, masih Pak. Teks satu hari Sideis rata-rata sama dengan 0,997 sekian hari matahari rata-rata gitu. Nah, misal teropong gas ini ingin digunakan untuk pengamatan planet Mars, bulan atau Jupiter, ya kita harus menghitung dulu gerak semua objek tersebut di malam yang dimaksud itu berapa. Kemudian dari situ kita bisa menentukan periode sinyal BWM yang kita perlukan itu berapa untuk kita tanamkan ke program Arduino ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irfan atas demonstrasinya. Baik, ya, masih, Pak. Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Bagi teman-teman yang dulu pernah bekerja di CAIS, mungkin terkenang-kenang lagi ya dengan masa-masa di praktikum di CAIS ya. Ini silakan. bisa boleh Mas Ahlan, silakan. Ya, halo Pak Irfan.
Dengar Iya. suara saya, Pak? Ya, Pak. Ya, Oke, monggo. oke. Ya, Pak, ini ada titipan pertanyaan, Pak. Sepertinya orangnya malu-malu. Jadi katanya ada yang nanya, apa, di Boska itu pakai listrik berapa watt ya, Pak? Mungkin Bapak bisa cerita. Kalau couple itu untuk motor lantainya itu 10.000 watt. Motor atapnya 2.000 watt. Nah, yang lainnya penerangan. Kalau motor apa? Motor trackingnya tadi itu motor 100 VDC. 100 VDC. Ya. Artinya yang paling banyak itu motor lantai. Tapi kan kita nggak setiap saat naik turunin lantai. Oh. Berarti kalau tiap hari dinyalain mahal gitu ya, Pak? Mahal. Jadi didorong. Ya udah. Oke, ya itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan lain masih ada? Gimana supaya ngebolong itu si selangnya masuk tapi tidak merusakkan? Ngebolong itu Kalau nggak ada saya tanya ya, Pak Ivan. Ya, monggo, Pak. Itu dengan pemakaian Arduino itu kan masih apa? Alat yang relatif baru ya, lebih modern ya. Nah itu Ya, betul. apakah nggak ada kesulitan masalah kompatibilitas dengan sistem yang lama, Pak? Kita saya nggak tahu apakah lanjut di generasi berikutnya atau enggak, tapi logikanya suatu saat memang motor analog tadi itu harus diganti dengan motor yang di zaman sekarang, motor stepper, motor servo dan sebagainya. Yang kita lakukan sekarang ini baru tahap awal menuju ke sana, artinya sumber sinyal untuk motor analog itu dulu yang dikuasai, karena dari situ nanti kita berharap bisa menguasai hal-hal yang berkaitan dengan sistem mekanik, karena dari putaran motor itu sebelum sampai ke tracking teleskop tracking itu pasti si putaran motor itu akan melalui banyak sistem gear yang sangat banyak sekali. Gambarnya sudah disusun oleh Pak Agus Setiawan dengan sangat baik. Suatu saat akan kita tunjukkan. Artinya dari situ kita bisa belajar banyak tentang era periodik, torsi motor dan sebagainya yang bisa dijadikan pijakan nanti. Misal si motor hitam tadi yang sampingnya regulator itu nanti kelak bisa diganti dengan motor servo seperti standar Telkom sekarang saat ini. Artinya saya berusaha untuk itu dilewati dulu lah. Yang gitu Ya. dilewati dulu. Oke, jadi masih ada lanjutannya ya untuk peningkatan motor ya. Baik. Silakan Pak Seno. Baik, terima kasih. Saya nggak tahu kemarin Pak Irfan dengar nggak waktu Pak Bambang menyampaikan pidatonya itu ya. Kalau nggak salah pas terakhir itu beliau mengutip bahwa Ki Hajar Dewantoro itu jangan mengajarkan ilmu yang ilmunya Mojopahit gimana gitulah. Itu saya tangkap bahwa mari kita berpikir ke yang modern-modern gitu ya. Saya pikir ya. Pak Bambang gitu yang ngomong, bukan saya. Nah, kalau menurut Pak Irfan ini gimana? Kalau choice besar itu kita ganti aja sama yang modern gitu. Smith juga gitu. Bamber juga gitu. Pendapatnya Pak Irfan gimana? Terima kasih. Setuju sekali sih Pak, setuju sekali, dan itu di belakang itu tentunya kompetensi dari astronom dan orang yang akan didatangkan oleh si astronom tersebut itu. Nah, itu yang sekarang menjadi roadmap yang ada di pikiran saya. Artinya kita perlu orang kayak apa sih? Gitu. Lebih ke sananya. Jadi karena orang yang baru datang pun tentu tidak akan bisa langsung menguasai medan pekerjaannya. Jadi buat saya sekarang mempersiapkan bahasa untuk memberi instruksi ke mereka bahwa saya perlu sistem seperti ini gitu. Ya. Jangan baik. Terima kasih Pak Irfan, Pak Seno atas komentarnya.